Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali update portofolioku di Bitcoin dan nanti aku juga akan kembali membeli Bitcoin lagi ya men. Dan nanti aku juga akan melanjutkan pembahasan kita seputar pembahasan yang terakhir kita seputar narasi Bitcoin ya men. Di video sebelumnya kita udah sampai ke poin ini di mana aku nanti akan menjelaskan kalau misalnya kita pengen menyimpan Bitcoin itu akan lebih baik kalau misalnya kita menyimpan di mana. Tapi sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, sekarang aku pengen nunjukin dulu portofolioku. Nah, saat ini aku memiliki nilai portofolio, total wallet value-nya udah di angka 80 juta, 46.000 sekian. Angkanya ini bakal berubah setiap saat elemen. Sekarang 57.000 sekian. Nanti kalau misalnya aku reload, pasti angkanya udah berubah lagi. Tuh, jadi 58.000. Nanti pasti bakal naik turun karena yang namanya harga Bitcoin itu volatilitasnya sangat tinggi elemen, dimana harganya bisa berubah sewaktu-waktu. Dan sebenarnya aku bikin video ini juga ini untuk menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman karena ada lumayan banyak pertanyaan yang masuk. Bang, Bitcoin udah turun, gimana review portofolionya? Nah, jadi aku pribadi di sini juga bakal ingetin ke teman-teman kalau misalnya investasi di instrumen seperti Bitcoin ini, cryptocurrency, itu volatilitasnya bakal jauh lebih tinggi ya. Kalau misalnya teman-teman biasa nganggap saham itu volatilitas tinggi, cryptocurrency bahkan memiliki volatilitas yang lebih tinggi lagi. Maka dari itu kalau misalnya teman-teman yang baru masuk, aku jarang banget rekomendasi kamu untuk main di instrumen-instrumen dengan volatilitas tinggi. Mungkin kamu bisa mulai dari yang aman-aman dulu. Contohnya kamu nyimpen uang di bank digital, atau misal kamu coba dulu reksadana pasar uang, reksadana pendapat tetap, atau kemudian naik-naik pelan-pelan coba P2P lending, baru perlahan-lahan kamu gunakan instrumen yang sifatnya lebih tinggi resiko ya men. Nah, kalau misal kamu lihat saat ini aku memiliki rupiah active balance di angka 4,4 juta, jadi di video kali ini aku pengen habisin aja semuanya kita akan gunakan untuk membeli Bitcoin lagi. Tapi sebelum kita mulai membeli Bitcoin, aku bakal tunjukin dulu kalau misalnya kita ke bagian earn di sini. Nih, teman-teman sebenarnya di sini bisa lihat ya, dimana kalau misalnya di level 2, seperti yang aku udah bahas di video sebelumnya, dimana aku nge-stake 1000 PTU sehingga aku ada di level 2. Nah, aku akan mendapatkan Bitcoin itu 3% per tahun. Itu yieldnya ya, men. Kalau misalnya kita buka di sini, nah kamu bisa lihat ini adalah passive income yang aku dapatkan setiap jamnya. Kalau misal kamu scroll ke bawah, di sini kamu bisa lihat earn interest plus BTC 0,000002. Dan ini aku dapatkan setiap jam. Contohnya ini pada 16 Januari, yaitu hari ini. Dan hari ini aku bikin video jam 9. Nih kamu bisa lihat jam 9, jam 8, jam 7, jam 6, jam 5, 4, dan begitu seterusnya, dimana setiap 1 jam aku mendapatkan itu sekitar 0,000002 ya men. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu harganya berapa, ya kamu bisa langsung kalikan aja secara manual. Contohnya di sini kalau misalnya aku buka BTC to IDR, sekarang 1 BTC itu 670 juta sekian. Artinya kalau misalnya kita punya 0,000002, kamu bisa lihat setiap jamnya aku mendapatkan itu sekitar 134 rupiah. Itu per harga Bitcoin saat ini. Jadi kalau misalnya dalam sehari aku dapat berapa, kita tinggal kalikan aja menggunakan kalkulator, katakan 134 rupiah dikalikan dengan 24 jam. Nih kamu bisa lihat per harinya aku bisa mendapatkan sekitar 3.000 rupiah men. Dan itu passive income yang aku dapatkan dari pintu earn ini. Kalau misalnya pengen ningkatin lagi, gimana caranya? Caranya otomatis kamu harus menambah posisimu lagi. Karena kalau misalnya kita lihat di sini, bahkan saat ini balance limitku udah lebih ya men. Kamu bisa lihat di sini balance limitnya reach, karena di sini aku balance limitnya itu cuma kalau nggak salah 0,06. Dan di sini Bitcoinku udah 0,08. Kalau kita pencet ke bagian increase balance di sini, kamu bisa lihat ya, dengan level 2 sebenarnya batasnya itu. Nah, kalau misalnya kita ke halaman ini, kamu baru bisa lihat nih. Kamu lihat dengan level 2 dan aku udah nyimpen 1000 PTU, itu limitnya adalah Bitcoinnya itu di angka 0,06 BTC. Artinya itu sekitar 40.155.000 sekian. Sedangkan posisi Bitcoinku saat ini itu kalau nggak salah udah di sekitar 60-an juta ya men. Nih kamu bisa lihat di bagian ini, kamu bisa lihat Bitcoinku ada di angka 58 juta sekian. Jadi kalau misalnya seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pintu earnku itu hanya akan menghasilkan dengan 40 jutanya. 18 jutanya itu nggak akan bisa kepake ya men. Ya udah, di sini nggak apa-apa, aku bakal langsung top up lagi aja ke Bitcoinku. Oh ya, bagi teman-teman semua yang mungkin masih khawatir kalau misalnya Bitcoinnya mengalami penurunan gimana? Karena belakangan ini kan Bitcoin harganya turun lumayan jauh. Nah, kalau menurut aku pribadi, sebenarnya ini adalah tergantung kamu mandangnya dari segi apa ya. Kalau misalnya kamu
memandang dari segi kacamata seorang investor, kalau misal kamu lihat suatu aset kelasnya mengalami penurunan harga, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya kamu seharusnya nambah posisi ya teman. Contoh kamu adalah seorang investor saham, kamu menggunakan value investing. Kalau misal kamu udah melakukan analisa, kemudian kamu udah tahu intrinsik atau nilai dari suatu saham berapa, kalau misalnya sahamnya mengalami penurunan, apa yang terjadi? Ya kamu harusnya menambah posisi kamu masukin uang kamu lebih banyak lagi. Karena harganya sedang terdiskon dan kamu bisa mendapatkannya dengan lebih murah. Jadi maka dari itu perspektif seorang trader sama investor itu beda. Kalau misalnya trader, kalau misalnya mengalami penurunan harga, mungkin mereka nggak lirik. Karena biasanya trading itu akan lebih melihat mana yang sedang rally, mana yang sedang mengalami kenaikan harga. Dan biasanya trader itu untuk menjaga risknya malah akan cut loss ya teman. Contoh kalau misalnya aset yang mereka beli ternyata turun 1%, ya mungkin mereka cut loss. Turun 2%, mungkin mereka cut loss. Kemudian mereka cari lagi instrumen lain yang bisa menghasilkan return yang oke. Nah, kalau misalnya seorang investor, ya beda. Kalau misalnya aset yang mengalami penurunan harga, ya kita masukin lebih banyak lagi. Ya, jadi di video kali ini aku bakal langsung top up Bitcoin lagi ya, teman. Kita ke bagian Bitcoin di sini. Nah, kamu bisa lihat sekarang harga Bitcoin itu sedang naik turun, tapi dia range-nya lagi di angka sekitar 660-an juta sampai 670-an juta ya. Karena kemarin harga tertingginya itu sempat sampai menyentuh 700 juta lebih, bahkan di 700-an juta kalau nggak salah aku juga beli. Jadi di sini nggak apa-apa, kita langsung bakal beli lagi aja. Kita tinggal pencet buy di sini. Nah, sebenarnya di sini ada dua pilihan ya. Kalau instan Indo kamu bakal langsung dapat barangnya, tapi karena di sini nggak buru-buru, jadi aku akan membelinya menggunakan limit aja. Nah, di sini kamu bisa lihat, kamu bisa taruh angkanya minus 1%, minus 3%, minus 5%, minus 10%. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah kamu bisa beli dengan harga yang lebih murah. Contoh kalau misal kamu klik minus 20%, artinya kamu akan membeli Bitcoin dengan harga 537 juta. Apa yang bakal terjadi kalau misal kamu beli dengan harga yang lebih murah? Yaitu sesimpel, artinya kamu perlu ngantri untuk dapetin barangnya. Jadi kalau misal nanti Bitcoin harganya nggak sampai menyentuh angka tersebut, ya kamu nggak dapet barangnya. Karena kan yang namanya market kita nggak bisa tebak, bisa aja di sini kamu ngantrinya di harga bawah, taunya Bitcoin udah nggak mengalami penurunan harga, malah rally ke atas terus, akhirnya kamu nggak dapet barangnya. Maka dari itu kalau misal kamu pengen cepet langsung dapat barangnya, ya kamu bisa belinya di instan. Tapi di sini aku karena nggak buru-buru, aku bakal belinya di katakan minus 1% aja atau minus 3%. Kemudian kita tinggal masukin buy amount-nya, aku pengen masukin 100% ya teman, atau semua 4,4 jutaku untuk membeli Bitcoin. Kemudian kita tinggal pencet continue di sini. Nah, kalau udah di sini aku tinggal pencet place order ya. Di sini kalau misal kamu nggak langsung pencet, nanti setelah berapa saat dia pasti bakal refresh lagi. Nah, di sini kamu bisa lihat limit order successfully placed. Sekarang di sini udah ada limit by order dan ini aku masih belum dapat barangnya teman karena di sini masuknya masih di order. Tapi kalau misal kamu lihat saat ini rupiah active balance-ku udah tinggal 0 rupiah. Jadi gitu ya teman, buat teman-teman yang pengen investasi di Bitcoin, kamu harus tentuin dulu kamu pengen investasi jangka panjang atau misalnya kamu emang pengen trading. Kalau misal kamu pengen investasi jangka panjang di mana kamu bakal tariknya mungkin 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, ya mungkin harganya walaupun sekarang mengalami kenaikan ataupun penurunan ya kamu nggak peduli. Karena kan Bitcoin nantinya mungkin akan bisa mencapai 100.000 atau bahkan lebih aman dalam USD. Sekarang harganya masih sekitar 40 ribuan USD. Dan satu lagi yang bisa aku rekomendasikan adalah kamu sebaiknya menggunakan uang dingin. Karena kalau misal kamu gunakan uang panas, itu kamu malah bisa mengalami kerugian ya teman. Contohnya kan sekarang portofolioku mengalami penurunan. Katakan kalau misalnya uang itu adalah uang yang kamu bakal butuhkan untuk sehari-hari. Kamu masukin Bitcoin. Taunya Bitcoin marketnya sedang merah dan mengalami penurunan harga. Kemudian kamu pengen pakai uangnya, jadi terpaksa kamu menarik uangmu tersebut, ya kamu akhirnya harus menjual rugi. Kamu jual di harga yang lebih rendah. Itulah kenapa aku kurang rekomendasi untuk kamu investasi menggunakan uang panas. Selalu pastikan kamu menggunakan uang dingin ya teman. Aku juga menggunakan uang dingin, di mana semua investasiku di sini, bahkan kalau misalnya ini jadi nol pun, aku sama sekali nggak mengalami apa-apa ya teman. Hidupku masih akan berlangsung seperti biasa aja. Karena di sini semua yang aku masukin hanya uang dingin ya teman. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke pembahasan kita simpan Bitcoin itu sebaiknya di mana. Nah, kalau misalnya teman-teman beli di exchanger ini, sebenarnya ini secara nggak langsung teman-teman masih belum memegang Bitcoin kamu sendiri ya, men. Karena ini artinya kamu masih belum self-custody. Kalau misalnya self-custody, itu artinya kamu istilahnya kamu menyimpan private key-mu sendiri ya, men. Kalau misalnya menggunakan exchange ini, bahayanya apa? Bahayanya adalah kalau misalnya nanti exchange-nya terjadi kenapa-napa, ya kamu bisa kehilangan semua cryptocurrency yang kamu miliki. Nah, kalau misalnya kamu nggak
kalau mau menggunakan exchange, sebenarnya ini adalah lebih baik, yaitu kamu nyimpen di hot wallet ataupun di cold wallet ya kan. Nah, terus apa bedanya hot wallet atau cold wallet? Kalau misalnya hot wallet itu adalah wallet yang masih terhubung ke internet, sedangkan cold wallet itu sudah sama sekali nggak terhubung dengan internet ya kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya pengen yang paling aman, saranku pribadi adalah kamu nyimpennya di cold wallet. Jadi cold wallet itu biasanya kamu bisa membeli hardware-nya, di mana hardware tersebut bisa kamu gunakan untuk menyimpan Bitcoin. Contoh hardware-nya apa? Contohnya ya seperti ada yang namanya Ledger, ada yang namanya Trezor. Tapi di video ini aku masih belum memiliki Trezor ataupun Ledger. Nanti kalau di kedepannya aku emang membeli alat tersebut, aku bakal review ke teman-teman dan aku bakal kasih tutorialnya ke teman-teman gimana cara menyimpan cryptocurrency dalam alat-alat hardware atau cold wallet tersebut ya teman. Nah, kapan kita sebaiknya menggunakan cold wallet? Aku pribadi menyarankan kita sebaiknya menggunakan cold wallet kalau misalnya dana kita itu udah lumayan besar. Kalau misalnya dana kita masih nggak terlalu besar, ya mungkin nggak apa-apa kalau misalnya kamu masih simpen di exchange, kemudian kamu mungkin sebar aja ke dalam beberapa exchange. Karena seperti yang kamu ketahui, exchange itu di Indo kan banyak ya, kan? Ada Pintu, ada Peluang, ada Ajaib Kripto, ada Indodax, ada Toko Kripto, dan masih ada banyak lainnya. Jadi kalau misalnya saranku pribadi, kalau misalnya dananya masih belum gede-gede banget, katakan cuma puluhan juta atau cuma beberapa juta, ya nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu simpan di exchanger aja, tapi kamu melakukan diversifikasi supaya resikonya lebih terjaga ya man. Tapi kalau misal kamu nyimpen dananya udah lumayan banyak, katakan udah ratusan juta, udah miliaran, ya ada baiknya kamu menyimpannya menggunakan cold wallet. Kamu mungkin boleh membeli Ledger ataupun Trezor ya man. Nah kalau misal dananya masih kecil, aku kurang merekomendasikan karena Ledger sama Trezor itu aja alatnya juga udah lumayan mahal. Kalau nggak salah yang paling murah itu pun harganya udah jutaan ya man. Nanti di video berikutnya kalau misalnya aku udah beli alatnya, aku bakal review ke teman-teman dan tunjukin gimana cara nyimpen uangnya. Nah, jadi gitu ya teman, pembahasan kita seputar Bitcoin pada hari ini. Bagi teman-teman yang pengen mulai investasi, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang ada di kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus trading commission. Jadi setiap kamu melakukan transaksi jual ataupun beli, kamu mendapatkan cashback sebagian dari uang tersebut. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!